Halo semuanya yang menonton video ini, kembali lagi dengan saya Mikael Diharja. Kali ini saya mau menanggapi sebuah video yang menurut saya patut untuk didiskusikan gitu ya. Nah, yang belum tahu videonya, ini saya tunjukkan untuk cuplikan videonya. Loh, boten temen janji ya Pak. Niki paket gak mau bayar. Wis ngomong-ngomong bae gak sesuai. Loh. Barang kembali gak apa-apa. Ngono ki ngono perjanjiane ngono. Sampeyan apa motor kuwi perjanjiane ngono. Loh, siap Pak. Niki nggih ya. Niki wonten SOP nih Pak. Lek kalau beli online nggak boleh dibuka Pak. Lah kalau bukan karo barangnya kok Loh. mesti dibayar lho aku iki ketipu kok. Sampeyan lek ketipu, nggih betul kali kula Pak. Kan harus sama sellernya. Kita perjanjiane ambek wong iki wis ngono wisan. Lho lah nggih Pak. Lek sampe Pak ngene niki. Ngono wisan. Lho ya napa saiki sampeyan buka nggih ya. Terus Terus iso aku misale gak barang cocok iku aku dibayar. lho. Lek bayar cocok sing tak jaluk aku dibayar aku. Lho, lah nggih. Saiki tak bayar. Lah sampeyan buka ngeten Pak. Lah aku ki nurut jabarange. Loh. Kok enek-enek opo? Lek sampeyan ragu nggih ya. Sik Pak nggih ya. Sik Pak, ten jawab mawon Pak. Ya, iki barang asli ya iki. Sampeyan ragu nggih ya. Sampeyan ragu. Dalam video ini terlihat ada seorang pembeli yang komplain sama abang kurir ya. Jadi ceritanya dia ini lagi beli online dan paymentnya COD atau cash on delivery. Nah, jadi COD ini adalah perjanjian di mana penjual dan pembeli akan sepakat ketika barangnya sampai sesuai dan akan dibayarkan. Nah, jadi di video ini seorang pembeli ini nggak terima ya dengan barang yang dibelinya karena tidak sesuai menurut dia, barangnya itu kosong. Setelah dia buka bingkisannya ternyata kosong. Nah, yang merekam ini adalah seorang kurir yang beranggapan bahwa ini sudah dibuka Pak, harus dibayar. Jangan main buka aja. Kenapa nggak dibayar gitu ya? Nah, sebenarnya siapa sih yang salah? Seorang pembeli ini tidak salah. Karena setiap orang pembeli itu pasti ingin barang yang dibelinya itu sesuai dengan apa yang dia beli gitu ya. Jadi kalau beli mikrofon nih seperti ini, ya maunya yang datang mikrofon, bukan barang yang lain gitu kan. Pembeli tidak salah. Nah, kurir apakah salah? Kurir juga tidak salah, karena kurir adalah petugas yang mengantarkan. Kurir ini bukan petugas yang menjual. Nah, jadi harus dipahami perbedaannya ya. Jadi ada 3 peran ya. Ada pembeli, ada kurir, ada penjual. Nah, ini semua adalah satu paket peranan yang terjadi ketika kita ada proses pembelian atau proses transaksi jual beli online. Nah, terus siapa yang salah? Yang salah adalah penjual di sini. Karena apa? Jelas si penjual tidak mengirimkan barang yang sesuai dengan pembeli minta. Buktinya, barangnya tidak sesuai warna atau tidak sesuai bentuk, atau yang dijual benar-benar kosong, tidak ada isinya. Jadi ketika bingkisannya dibuka, ternyata kosong. Nah, itu yang salah pasti penjualnya, karena dari awal dia sudah niat nipu gitu ya. Nah, terus bagaimana caranya supaya kita bisa tahu bahwa penjual ini penipu atau tidak? Nah, kalau untuk saya pribadi, saya jarang beli COD. Nah, saya lebih prefer untuk bayar di depan, belanja di e-commerce, saya sebutkan kayak Tokopedia atau Shopee atau Bukalapak. Saya prefer untuk bayar di depan. Karena apa? Nah, karena pihak Tokopedia atau Bukalapak atau Shopee dan yang lainnya, itu mereka adalah pihak ketiga. Jadi mereka akan membackup jika ada transaksi yang tidak sesuai gitu. Atau penjualnya ini penipu. Atau pembelinya ini penipu. Nah, pihak e-commerce ini adalah jembatan untuk menyelesaikan jika ada permasalahan seperti itu. Nah, kenapa saya tidak suka dengan COD? Karena kadang COD itu yang pertama untuk zaman pandemi ini ya, kita masih harus siapkan uang cash dan kita nanti mungkin ngasih minta kembalian sama kurirnya. Yang pertama itu merepotkan kurir. Jadi nggak simpel lah ya. Di zaman
apa namanya, payment yang serba otomatis ya, pembayaran manual seperti itu ya sebenarnya harus kita hilangkan. Dan juga kan bisa jadi wadah untuk menularkan penyakit ya seperti COVID-19, bisa nempel di apa uangnya gitu kan. Menurut saya itu tidak kurang perlu untuk dipilih gitu loh metode pembayaran COD. Nah, yang kedua kenapa saya tidak suka dengan COD? Karena COD ini kebanyakan tidak memberikan gratis ongkos kirim ya teman-teman. Jadi beberapa case atau beberapa pengalaman saya ketika saya beli online, ketika saya pilih COD biasanya lebih mahal. Nah, jadi lebih baik saya pilih yang bayar di depan, tapi ongkos kirimnya gratis atau harganya lebih murah gitu. Nah, bagaimana dengan keamanannya kan? Kalau COD, kalau barangnya nggak sesuai, nanti duit kita nggak perlu bayar. Nah, sebenarnya kelemahan dari COD ini, ketika barang sampai dan tidak sesuai, ada SOP khusus atau standar prosedur operation yang harus benar-benar dilakukan oleh si pembeli. Nah, contohnya seperti ini ya. Ketika barang masuk nih, ada kurir datang ke rumah ketok-ketok, "Pak, ini ada barang." Nah, kemudian si pembeli ini menerima barangnya. Nah, dia ini kan belum bayar apa-apa nih ya. Dia belum bayar apa-apa, dia pegang barangnya. "Oke Pak, saya cek dulu Pak." Dicek, masuk rumah, dicek. "Wah, ini kok kosong ini. Barangnya nggak sesuai dengan apa yang saya beli." Wah, langsung tiba-tiba langsung ke kurir langsung komplain. Makanya kenapa video ini kan jadi seolah-olah si kurir ini sebagai pelampiasan dari produk yang salah ini gitu loh. Pelampiasan dari kekecewaan pembeli gitu ya. Itu salah. Karena dari pihak kurir itu tidak tahu menahu barang yang dibeli apa, wujudnya seperti apa. Karena mereka hanya jasa transportasi, teman-teman. Nah, langkah bijak jika kalian mau beli barang dengan fitur cash on delivery, yang pertama, ketika kalian menerima barang, kalian harus ambil handphone, kalian unboxing barangnya. Nah, jadi itu sebagai bukti jika barang itu terbukti kosong atau tidak sesuai, itu bisa kita klaim ke pihak e-commerce-nya gitu ya. Ini saya bicara konteksnya ketika kalian beli barang lewat e-commerce dengan fitur COD ya, bukan beli online COD tapi lewat WA atau lewat sosial media Instagram gitu ya. Itu tidak ada pihak ketiganya. Jadi itu lebih rentan penipuan, teman-teman. Ini konteksnya saya bicara pembelian barang dengan fitur COD dari sebuah e-commerce. Nah, jadi ketika kalian sudah buktikan bahwa barang itu isinya kosong atau tidak sesuai, itu yang bisa kalian klaim, teman-teman. Nah, kebanyakan penipu atau penjual yang sengaja menipu, biasanya dia tidak lewat rekening bersama, teman-teman, atau tidak lewat e-commerce. Jadi dia jual lewat WA, atau dia jual lewat Instagram. Nah, jadi dia akan memanfaatkan ketidaktahuan pembeli-pembeli ini yang tidak tahu dengan SOP-nya. Jadi main buka aja tanpa direkam. Nah, dari pihak kurir sendiri, dia akan merasa, "Loh kan Bapak sudah buka Pak, nanti saya yang ditagih." Jadi kurir ini akan ditagihkan uang COD-nya sama atasannya gitu. Kalau dia tidak ada bukti apa-apa, ya dia akan bayar ganti rugi, teman-teman. Jadi harus ngerti bahwa si kurir ini juga keadaannya ya kasihan gitu ya. Dia tidak tahu apa-apa tentang transaksi, dia hanya mengantar tapi dituduh. Nah, ini harus sama-sama kita pelajari, teman-teman. Jadi pesan saya, setiap pembelian menerima barang, baik itu barang yang beli lewat e-commerce atau yang tidak, tapi saya prefer e-commerce ya, harus dibuktikan ketika kalian membukanya dengan direkam oleh HP kalian atau kalian memvideokan unboxing itu untuk menjadi bukti. Nah, kalau saya biasanya itu tidak COD, kan saya buka, saya rekam, kalau tidak sesuai, uang akan tetap ditahan sama e-commerce, teman-teman. Jadi uang saya yang sudah saya bayarkan di awal, itu akan ditahan sama pihak Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lainnya.
Jadi tidak diteruskan oleh ke penjual. Nah, di sini kurir aman. Nah, kurir tidak ada sangkut pautnya gitu ya. Jadi pelampiasannya kita kasih tahu ke penjualnya, kamu jual barang tidak sesuai ya. Perjanjiannya seperti ini. Kita akan laporkan ke customer service-nya si pihak e-commerce. Nah, dari situ nanti ada diskusi tuh. Ada pengembalian dana atau tukar barang. Nah, nanti jika sudah setuju, nah kita tinggal kirim lagi barangnya. Beres. Nah, cuman banyak pembeli yang kurang paham tentang hal ini. Jadi lebih baik menurut saya hindari untuk pembelian cash on delivery atau COD. Nah, demikian tanggapan saya teman-teman. Semoga kalian semua, kita semua bijak dalam memberi barang lewat online gitu ya. Sekian dari saya, semoga video ini membantu rekan-rekan yang mungkin sudah mulai sering ya belanja online. Jangan lupa subscribe video saya atau like atau share ke rekan-rekan kalian untuk supaya bisa belajar bersama. Terima kasih.